Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Soleh dan teman-teman semua. Hari ini kami minta izin Pak Soleh. Yang pertama kami silaturahim. Yang kedua kami ingin wawancara kepada Bapak, izin wawancara terkait dengan tugas kami dari guru penggerak terkait dengan tema demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, saya sendiri Bu Leni, kemudian ada Bu Erna dan Bu Sinta yang merupakan PP dari Pak Fani, dan kemudian ada Bu Agustin, ada Bu Ani dan Bu Linda yang PP-nya Pak Joko. Nah, kami kolaborasi terkait dengan penugasan modul 1 untuk tugas demonstrasi kontekstual. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak berkenan nanti kami wawancara terkait dengan tugas tersebut. Ya. Nanti, Bapak monggo saged dipun tampilin. Ya, ini kebetulan ibu-ibu semua, jadi ternyata guru penggerak yang notabene guru-guru cakap, guru-guru pintar, ini kelihatan kok didominasi oleh perempuan. Sehingga selamat untuk perempuan yang hari ini mewakili teman-teman penggerak yang di depan saya ini perempuan semua dari berbagai latar belakang sekolah. Ya, terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam proses perjalanan guru penggerak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Bu Ani dulu. Monggo silakan Bu Ani. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pertanyaan yang pertama yaitu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Istilah dilema etika dan rujukan moral ini memang istilah lain dari mengelola kepentingan. Kita di sekolah itu sering sekali menemui permasalahan yang kita harus bisa menentukan, baik antara itu pilihan yang baik dengan tidak baik, atau baik sama dengan baik, benar sama benar, harus kita pilih mana yang lebih punya kepentingan krusial. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi? Ya, dari masukan dari guru, masukan wali kelas, masukan semua stakeholder termasuk warga, itu nanti kemudian muncul ada beberapa permasalahan yang kita bisa selesaikan secara bersama dan komprehensif. Itu. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh Bu Agustin. Terima kasih Pak Soleh. Maaf karena kami mengganggu waktu Bapak gitu ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada masalah-masalah, ada benar dengan benar atau benar dengan salah. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana Bapak ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak. Jadi terutama untuk kasus yang benar dengan benar. Ya. Terus mengandung 2 nilai kebajikan itu. Jadi dua-duanya baik. Nah, itu. Ya. Ini nanti mungkin bisa langsung saya beri contoh atau secara sekilas dulu ya, bahwa pertemuan permasalahan yang benar sama benar itu biasanya kepentingan regulasi dan kemanusiaan. Nah, di satu sisi ada regulasi yang mengatur, di sisi lain ada faktor kemanusiaan yang harus juga kita harus terapkan supaya tidak hitam putih. Nah, karena nanti agar siswa tidak atau orang tua atau stakeholder tidak dirugikan.
dari regulasi atau rasa kemanusiaan itu. Jadi bagaimana pengambilan keputusan di sekolah ya diskusi mana yang paling mudaratnya paling sedikit, yang paling mungkin kita lakukan dan singgungannya atau efeknya itu paling minim, meminimalisasi efek itu nanti yang kita pilih dari dua hal itu, gitu ya. Jadi penting ini untuk calon guru penggerak yang mungkin suatu saat jadi kepala sekolah. Nanti banyak kita temui seperti itu. Banyak sekali permasalahan yang regulasinya begini, tapi di lapangan seperti ini. Nah, itu kita pilih yang mana. Makanya saya sering tanya ke teman-teman Baka, termasuk Bu Leni, Bu Agustin yang sering diskusi di tim staff ini dengan ini, kita pilih yang mana. Misalnya begitu. Contoh yang paling gampang kemarin masuknya itu kan 7:30 sampai jam 3 ya. Itu kan kita bisa melakukan bagaimana siswa tidak dirugikan, tapi secara kemanusiaan saatnya berpuasa tidak terlalu lelah, yang ngajar juga waktunya panjang sampai jam 3, siswa juga tidak dirugikan. Kita pilih yang mana, kita buat skenario, akhirnya ketemu, oh ini yang paling memungkinkan ini. Kadang-kadang itu jalan tengah yang diambil, tidak sana tidak sini, tapi jalan tengah. Jadi, itu bisa diterima dari sisi kebijakannya dapat, dari sisi kemanfaatan untuk siswa dan guru dapat. Nah, contoh itu Berpihak pada murid tetap enggak. iya. Bisa dilanjutkan pertanyaan nomor 3 oleh Mbak Linda. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Soleh. Ya. Sehat nih Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Sedana juga selalu sehat nih. Izin Bapak untuk saya menanyakan wawancara yang nomor 3 terkait tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa diambil oleh Bapak selama ini terkait tentang tadi seperti ada contoh, yaitu adalah kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, diambil dari satu adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah manfaatnya. Ya, sekali lagi pengalaman saya sebagai kepala sekolah itu segala sesuatu tidak pernah saya ambil keputusan secara sendiri. Saya harus ajak diskusi teman-teman, mesti saya begitu. Sampai mungkin teman-teman itu diskusi lagi, karena mempertimbangkan itu ini kadang-kadang bisa diambil keputusan berubah karena ada faktor ini dan sebagainya. Saya harus melihat sekolah lain juga, terutama SMA 3 yang berdekatan. Itu saya harus selalu tanya, Pak Yono, kepala SMA 3, itu juga sering tanya saya, menyikapi yang ini gimana? Gitu. Jadi tidak ada yang beda sekolah yang berdekatan. Gitu. Terus kembali ke pertanyaan ketiga tadi, bagaimana langkahnya? Langkahnya ya, pertama kita identifikasi, kedua kita mitigasi, kita cegah efek yang nanti merugikan sekolah. Misalnya begini, saya sudah mengambil keputusan tentang jam pelajaran ketika puasa. SMA 3 juga mengambil pelajaran tentang itu. Oh ternyata beda. Kita mengambil misalnya 7:30 sampai jam 3. SMA 3 misalnya jam 7:30 sampai jam 2, terpaut 1 jam. Nah, nanti dilihat dan dirasakan oleh siswa atau orang tua atau masyarakat. Ini jadi kok bisa ya? Kok pelayanannya beda? Nah, jangan sampai ada semacam itu, ada anggapan semacam itu. Jadi kita sebagai sekolah negeri ya kebijakannya ini kita terapkan ini sudah memperhatikan regulasi dan faktor lain termasuk faktor kemanusiaan. Gitu. Jadi tetap diidentifikasi, dimitigasi, didiskusikan. Jadi langkahnya selalu itu, dicegah faktor apakah itu nanti teguran dari dinas, apakah itu protes dari masyarakat, ketidaknyamanan siswa dan sebagainya. Kita identifikasi, terus kita cegah jangan sampai seperti itu dari diskusi dan masukan di dalam, yaitu di manajemen sekolah
Nah, jadi seorang kepala sekolah tidak bisa terus sendirian mengambil kebijakan, dia harus melibatkan teman-teman di sekolah itu. Apalagi kalau terkait dengan kultur sekolah. Nah, kepala sekolah itu di dalam satu satuan pendidikan itu kan hanya 4 tahunan sekitar itu. Nah, di sekolah itu sudah ada budaya yang harus juga kita perhatikan, nah, gitu. Sehingga kita tidak bisa serta-merta menerapkan satu aturan yang kita yakini ini bagus ini. Kita harus taat pada dinas, pada republik ini, nanti akan membuat dampak yang pasti belum tentu juga. Kita memperhatikan itu dan memperhatikan budaya sekolah yang itu ada masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Soleh untuk Ya. pertanyaan keempat. Terima kasih atas waktunya Bu Dinda dan Soleh. Selamat siang Pak Soleh. Ya, selamat siang. Ini saya akan melanjutkan pertanyaan dari kami, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya. Sekali lagi, keputusan yang efektif adalah keputusan yang dirasakan kebermanfaatannya bagi stakeholder. Apakah orang tua, apakah siswa, apakah warga sekolah. Nah, yang paling punya manfaat itu yang paling efektif. Terus bagaimana caranya supaya keputusan yang kita ambil efektif? Ya, kita pelan-pelan mengidentifikasi permasalahan, mencari beberapa solusi alternatif, ada plan A, ada plan B, ada plan C, terus diskusikan ke dalam. Jadi besok kalau Anda jadi kepala sekolah, ingat itu. Jadi selalu kepala sekolah punya alternatif, kemudian minta masukan. Nah, ini plan A-nya begini, plan B-nya begini, ini kalau nggak gagal nanti plan C-nya ini. Yang paling mungkin yang mana? Nah, kita pilih. Libatkan semua pihak. Nah, kalau perlu konsultasi kepada komite, masukan dari orang tua, dari wakil jelas, dari staf. Jadi jangan sampai kepala sekolah tidak bisa mengaktifkan stafnya sendirian jalan ke sana kemari berkeputusan, harus melibatkan tim di sekolah yang biasa membantu, yaitu terutama wakil dan tim yang sudah ditunjuk. Gitu. Terima kasih. Ya. Monggo selanjutnya. Monggo. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Waktu yang Ketemu lagi ya, Bu. Saya Pak. Ini yang nyuruh saya itu. Oh iya Pak. Iya Bu Linda juga ya Pak ya. Iya. Saudara Kilemjen. Oh, berarti dari sana terus nyuruh ke sini. Iya. Merekam saya. Pas Pak Soleh di sama sebelah. Dari saya semua ini. Gimana? Bila ketemu lagi. Jadi Pak, ini berhubungan dengan dilematika yang saya tanyakan selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini. Tentunya ada tantangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika, di mana dilema etika itu adalah suatu kasus yang sambungan biasa, yaitu benar melawan benar. Jadi mana yang dipilih ini Bapak menurut Bapak Ya. menghadapi kasus yang seperti Ya, mungkin kalau pertanyaan Bu Ina ini kita langsung mengambil contoh saja yang mungkin juga dialami di banyak sekolah, yaitu tentang siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara optimal di sekolah. Nah, ketika tidak bisa optimal, maka kita identifikasi kenapa. Nah, ada yang misalnya karena dia tidak senang di sekolah itu. Sebenarnya dia itu ingin masuk SMK, tidak mau SMA. Tapi karena sesuatu hal orang tua ingin SMA dan sebagainya, masuk. Nah, ketika masuk di sekolah tidak optimal, tidak mau mengikuti pembelajaran, akhirnya presensinya tidak optimal, banyak bolos di rumah dan sebagainya. Ini sekali lagi kita mengakomodasi kepentingan orang tua, masyarakat mendidik putra putrinya. Tapi di satu sisi ada motivasi anak yang tidak mau memang di sini. Nah, secara regulasi kita kan memberikan pembelajaran secara optimal. Kalau bisa tidak boleh keluar, apalagi sekolah seperti SMA 5 ini mengikuti piloting sekolah anak rentan putus sekolah. Jadi kita menyelamatkan supaya anak yang di dalam ini anak-anak tidak putus
tetap bersekolah. Ini kan termasuk dalam kategori dia mau putus. Ini kendalanya muncul, jadi orang tua ingin menyekolahkan, sekolah mau memberikan layanan, siswanya yang tidak mau. Nah, gitu. Nah, nanti kalau diteruskan itu ada kendala persepsi. Kalau anak ini supaya tidak putus sekolah tetap dinaikkan, nah, anak ini nanti akan dia punya presensi yang kurang optimal, dilihat teman-temannya, dan teman-temannya menganggap itu Tidak adil. sebagai sebuah hal yang dirasa tidak adil. Nah, akhirnya nanti bisa berimbas kemana-mana. Nah, ini kendala ini menjadi pilihan. Kita harus mengambil solusinya ya kita bicarakan dan kita beri solusinya. Bagaimana kalau di homeschooling, bagaimana kalau dilanjutkan di PKBM, bagaimana kalau ini memang masih bisa diakomodasi sekolah yang dimaui. Nah, misalnya SMK, rentangnya belum lama misalnya. Jadi keputusan yang diambil kita kembalikan lagi kepada Ya kita diskusikan dan kita beri solusi. Nah, kendala itu kita beri solusi. Kendalanya apa? Ini kendala kepentingan semuanya. Anak punya keinginan sendiri, orang tua, sekolah. Nah, itu termasuk kendalanya itu. Kita tidak bisa meneruskan karena bisa dipermasalahkan secara kedisiplinan, ketidakadilan oleh anak-anak. Keputusan yang paling efektif dan menimbulkan efek yang paling ringan. Paling sedikit ya, ya kita ambil, tapi biasanya kalau ingin tidak berekses diberi solusi, itu paling baik. Kalau sudah ada solusi dia mesti dia tidak akan berekses, gitu ya. Terima kasih Pak Soleh. Oke. Menyambung sudah Bu, saya ya. Menyambung ya Pak dengan pertanyaan Bu Erna tadi terkait dengan penyelesaian kasus dilema etika. Kalau menurut Bapak, ketika ada permasalahan seperti itu dalam penyelesaian, apakah langsung diselesaikan di tempat saat itu atau butuh prosedur atau penjadwalan begitu? Kalau misalnya ada prosedur, itu tahapannya bagaimana? Nggak Pak? Ini tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahan sederhana ya kita bisa langsung selesaikan, tapi biasanya permasalahan itu terkait dengan banyak pihak, sehingga kita harus mengatur, menjadwal, mendiskusikan. Jadi pertama ketika ada permasalahan, kita sudah dapat identifikasinya, maka kita buat pertemuan, misalnya saya dengan BK dulu, dengan wali kelas, terus kemudian saya dengan para rekan, terus BK melakukan home visit. Nah, itu kita kelola penjadwalannya, kemudian sampai pada akhirnya nanti bisa diambil keputusan. Jadi tergantung permasalahan. Kalau kompleks permasalahannya bisa beberapa kali tahapan penjadwalan, entah itu agendanya pertemuan atau kunjungan atau pemanggilan orang tua. Tapi kalau masalah sederhana ya sudah selesaikan. Jadi tergantung Permasalahan. Ya. Lalu yang lain masih ada dua yang terakhir ya Bapak ya. Ini terkait dengan faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Ya, yang mempermudah dan membantu kita adalah orang yang di sekitar kita atau secara regulatif sebagai atasan kita, misalnya Capdi. Jadi kalau ada permasalahan yang kompleks tentu sebelum kita mengambil keputusan minta saran dari Capdi, pengawas. Tetapi kalau itu permasalahan tidak harus meluas ke luar, entah itu ke pengawas atau Capdi, cukup bisa diselesaikan dengan masukan dari teman-teman yang di dalam, ya kita selesaikan. Jadi yang paling membantu siapa? Yang paling membantu ya yang paling dekat dengan permasalahan itu, misalnya wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, terus tim manajemen sekolah, pengawas, kemudian cabang dinas dan dinas, gitu. Secara berjenjang. Bersenjang ini Pak. Oke. Selalu harus seperti itu. Jadi ini teman-teman jadi pertimbangan untuk kita semua terkait dengan hal yang bisa mempermudah nih. Yang terakhir
Monggo ada yang langsung. Bu Ani. Ya, silakan. Baik Kak, ini untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin dari semua tadi yang sudah Pak Soke sampaikan, nah kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik gitu Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tadi dilema etika? Oke, pengalaman yang paling utama adalah kita tidak bisa mengelola sekolah secara sendirian. Mengelola sekolah itu harus dilakukan sebagai tanggung jawab kepala sekolah, dibantu oleh teman-teman yang ada di dalam sekolah itu atau yang secara kelembagaan ada di atas sekolah secara berjenjang, pengawas dan Cabdim juga dinas. Nah di dalam ini pesannya tadi sudah jelas, jangan sampai kita sendirian sebagai kepala sekolah, kita harus merasa satu tim. Sehingga saya sering mengatakan ke teman-teman, saya tidak pernah mikir ke sekolah, di rumah saya tidur pokoknya selama ini lancar-lancar saja, karena semua saya delegasikan. Mungkin teman-teman merasakan ya, semua saya delegasikan. Nah guru-guru mesti boleh, sampai misi apapun boleh. Kalau bendahara ya Agustin, kalau misalnya Bu Suci, semua seperti itu. Secara teknis sehingga saya tidak punya beban yang saya pikirkan sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, itu pun saya panggil semua. Jadi permasalahan bulannya di kurikulum tuh bisa langsung, tapi sering juga saya kumpulkan semua bakal dan staf untuk memecahkan permasalahan dari satu sisi, dengan sudut pandang nanti dari masukan dari teman-teman. Nanti kalau jadi kepala sekolah itu jangan sendirian, dan itu terasa ringan sekali. Bu Leni bisa, Bu Erna bisa, semua bisa jadi kepala sekolah. Malah Pak Soleh itu di sini tengok-tengok terus. Nah, jadi ada permasalahan BOB terus gitu. Ya hanya pusing gitu. Pusing. Tanggung jawab. Oke, saya kira itu kalau masih ada monggo. Jadi untuk menjadi kepala sekolah bukan momok ya Pak ya? Tapi ya senang lah pokoknya. Kalau memang harus jadi kepala sekolah, jadi kepala sekolah aja. Nah, gitu. Karena memang jalannya gitu. Ya. Dan contoh yang paling gampang itu Pak Karisma. Pak Karisma itu kalau saya pikir tidak jadi kepala sekolah. Maksudnya passionnya adalah kepala sekolah, tapi jadi kepala sekolah juga. Dengan USK-nya maksudnya. Pak Karisma itu kan ngajar standar, jadi guru ya standar. Tidak pernah jadi wakil, bantu-bantu OSIS tidak pernah. Legit ya Pak? Nah, tapi nasib ya Pak. iya, kalau jadi kepala sekolah, ada yang pengen jadi kepala sekolah tenangan tapi tidak jadi ya. Ya. Tapi selalu menghindar untuk jadi kepala, ternyata jadi. Ya, ada. Nah, kalau kalian ya dipadukan, ikut seperti ini dapat ilmunya. Kalau jadi kepala sekolah ya bonus, memang itu jalan saya harus jadi kepala sekolah. Kalau enggak ya tidak apa-apa, dapat ilmu guru penggerak, jadi motor di sekolah. Untuk siswa ya Pak ya? Tapi yang jelas kalian masih muda. Tapi untuk luar kota ya Pak ya? Iya, Bu Isna ini tempatkan di SMA Batangan. Kemarin ketemu saya di LPMP sama sekolah penggerak. Nah itu kontraknya Rencananya kayaknya nggak daftar kalau harus keluar kota. Iya nggak daftar boleh, nggak daftar ya boleh, kan nggak dipaksa. Pilihan ya Pak ya? Nah, tetapi kalau di luar kota pun kan bisa pindah. Maksudnya setelah dilakoni setelah dijalani beberapa tahun. Ya. Putri itu ya, Bisa muter ya Pak? bisa. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Ya, di akhir dulu aja nanti itu udah ada kelas ya. Ada yang lain kah? Diberi kepercayaan untuk pertanyaan ini, semoga sukses semua. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Demikian Bapak, terima kasih sekali kami dari calon guru penggerak. Ini Bapak sudah menjadi bagian dari pembelajaran untuk kita semua. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Semarang, bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini gitu tapi ini punya gosok.